orang mau minta untuk beli Bitcoin itu sebenarnya untuk apa sih? Elon, Sama juga, denger ya sama. Anda ya, Elon ya. Jangan dong. Anda Nanti denger kita ya di Anda ya. By the way, dipikir-pikir ya, ini 11-12 sama ngepet ya. Selamat pagi, siang, sore, Selamat pagi, siang, Velas. sore. Yes. Ketemu lagi Balik dengan lagi. kita Good Talk season 2. Iya, Saya episode Ian. ke Eka juga episode ke berapa nih? Dua. 400. Oh, kirain mau bercanda. Emang Naruto. Kirain mau bercanda. Bray, Yes. bisa bantu nggak? Awal hari ini lagi cuaca di Jawa Timur ini lagi nggak kurang bersahabat buat rambut. Oke. Kalau pakai pomade ini bakal netes sih, nggak enak. Aku pengen nyari yang strong tapi nyari yang bisa membantu biar cetar gitu loh. Oke. Jangan Mau khawatir pergi. bro. Jangan Wih, khawatir bro. asik, soft selling sekali, soft selling sekali, soft Kita selling. punya solusinya. Ini Ya itu, RH powder. Baru nih. di zoom dong. Cakep, his RH. Yes. Beuh, Ini powder bro. Jadi bukan pomade, water base atau apa, cuman ditaburin doang. yes. Terus kita styling, beres deh. Jadi nggak ada lepek, nggak ada apapun. Bener, karena sebenarnya problem kalau misalkan buat aku ya di Surabaya kan cuaca kan panas nih, ya kan. Kalau misalkan pakai pomade yang oil base untuk day to day, kayaknya kurang oke, kurang cocok sih kalau buat aku ya. Betul. Soalnya kan panas, jadinya tuh nggak enak. Terus nanti keringetan warna putih, lengket segala macem. Yes. Ini kemarin Brian sempat ngasih tahu, cobain deh pakai powder His RH. Ya. Ini worth it sih, fellas. Enak. Boleh coba. Cuman 110.000. Itu Bisa serius. dapat segini gedenya nih. Dia bisa sebulan lebih sih, kalau misalkan segitu. Iya lebih. Bisa seminggu sih, cuman taburin ke roti ya, nggak dipakai Wih. di rambut. Bisa ditaburin ke rambut yang lain juga sih sebenarnya. Kumis kan kalau Jujur yang belum pernah coba, jujur belum pernah coba. hari ini kita Oke. bakal ngomongin apa? Hari ini kita mau bahas cryptocurrency atau Bitcoin sih, banyak orang taunya Bitcoin seperti Gila. itu kan. Karena kita kemarin Oh, habis outing ke Silicon Valley. Yes. Jadi kita sekarang membawa apa ya? Buat suntik silikon kan. Bener. Kenapa harus di sini? Kenapa harus di sini? Oke. Kita lagi membahas yang kalau kita mulai episode kali ini dengan quotes, Bro. What is that? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun orang-orang bilang, ilah Bitcoin adalah masih banyak yang masih belum ngerti loh. Betul. Termasuk Eka masih belum terlalu belum terlalu paham maksudnya apa sih kripto itu apa, terus apa itu Bitcoin, terus coklat koin tuh bedanya apa sama Beda Bitcoin gitu. Beda. Iya, Daripada makanya kan. salah langkah, daripada Yap. salah masuk, kita Lanjut. belajar teman kita namanya Dodo. Dia Dodo itu udah EKE ikut Ronaldo, aka Dodo. kembali Ronaldo EKE Dodo. Langsung aja 3 2 1. Tap mantap. Bang. Selamat siang Baik, ya. Ronaldo. Baik ya? Sehat ya? Nah, sehat. Sehat. Sebelum ngomongin cuan, Ronaldo, banyak yang masih belum akrab. Coba secara singkat, Ronaldo ini siapa? Domisili di mana? Dan sehari-hari tuh ngutang-atik apa sih sebenarnya? Saya sih domisili Surabaya. Kebetulan kita punya perusahaan, bukan perusahaan sih ya. Kayak kita punya komunitas untuk investment lah. Kita dulunya perusahaannya untuk menawarkan kepada orang-orang untuk gimana sih investment yang tepat buat mereka kayak gitu. Salah satunya cryptocurrency yang mau kita bahas itu adalah satu investasi yang saat ini lagi booming banget. Sebelum itu benar. ada pertanyaan nih, apa sih? Iya benar. Kalau si Brian kan dia udah udah main masalah itu. Nah, apa sih cryptocurrency? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cryptocurrency Bitcoin. Apa bedanya? Apakah nama yang sama, cuma tipe yang beda? Terus cara orang awam biar paham bedanya ini sama saham, beda sama ini falas, beda ini sama trading segala macam itu apa? Bitcoin, cryptocurrency itu kan dia itu semacam uang digital ya. Jadi kalau kita mengetahui falas itu kan mata uang. Yang diberdasarkan mata uang. Bedanya apa sih uang digital sama falas? Kan banyak orang yang tanya kan. Nah, kalau falas sendiri kan dia mata uang yang dipakai suatu negara. Otomatis kita bisa tahu nih
nilai tukar dolar terhadap rupiah, nilai tukar Singapura terhadap rupiah. Kita bisa tahu, kita bisa menilai dari kemajuan sebuah negara tersebut. Misalnya nih, negara tersebut banyak katakanlah dia kirim barang ke luar negeri semua, otomatis pembayaran atau mata uangnya dipakai. Nilainya bisa naik terus tuh. Benar. Ya kan, koneknya di sana. Itu kalau kita pengen taunya falas ya. Kalau cryptocurrency sendiri itu kan mata uang digital ya. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya belum dipakai sih di mana-mana, itu belum banyak yang pakai. Cuman ibaratnya itu kan kita ini kan masuk ke era digital ya. Yes. Nah, banyak orang itu yang berasumsi atau katakanlah mengharapkan ke depannya itu mata uang digital ini bisa dipakai di seluruh dunia. Bisa dipakai buat transaksi apapun. Universal. Nah, sebenarnya kan kripto sendiri kan udah lama ini ya. Udah ada udah tahun berapa ya? Saya sendiri mengenalnya sebenarnya kan nggak terlalu yang pertama-tama keluar 2016-2017 lah. Saya sendiri taunya seperti itu. Cuman waktu itu kan banyak yang menentang. Kenapa? Karena banyak istilahnya itu teroris memakai mata uang digital ini untuk bertransaksi, kan tidak terdetek. Jadi perdagangan, ya kita ngomong perdagangan senjata, narkoba, wanita, manusia, itu semua pakainya mata uang digital, kan nggak ada kelacak apapun. Yes, setuju. Nah, waktu itu dilarang, akhirnya banyak berita bermunculan mata uang digital dilarang, akhirnya harganya jatuh semua kan. Terus udah nggak ada beritanya. Nah, mungkin kalau saya lihat ya, mungkin kan sekarang karena COVID juga banyak orang yang di rumah, ngapain nih? Ya udah kita trading di cryptocurrency aja yuk. Nah, itu banyak tuh yang mulai menggoreng dari beritanya sampai ini nilainya akhirnya naik kencang. Oke, itu naik dan turun. Iya. Naik dan turun. Karena what's come up must come down. Iya. Naik turun lah. Kalau ditanya bedanya sama bond terus saham, ya jelas beda banget sih ya. Kan kalau bond itu kita mungkin kalau banyak yang belum tahu itu kan surat utang. Kalau surat utang kan misalnya nih, saya punya perusahaan A, saya bilang nih sama Pak Febrian, Pak, saya mau pinjam uang dong, saya kasih bunga katakanlah 12% setahun atau 10%. 10% lah utang kan, utang saya kan. Utang saya ya, even perusahaan saya bangkrut atau perusahaan saya jaya, ya saya bayarnya tetap, Pak. Oke. Kalau saham beda lagi. Pak, saya mau punya perusahaan nih. Bapak mau nggak pemilikan saham di tempat saya? Kalau perusahaan saya untung, otomatis pembagiannya besar juga sesuai dengan portfolio sahamnya. Itu beda dasarnya. Jadi itu yang membedakan tadi ya, falas atau itu mata uang ya, kayak dolar, pound sterling dan segala macam. Kalau bond itu surat utang, kalau misalkan saham ya kepemilikan. Makanya kan ada yang sempat kemarin tuh heboh IPO itu kan, itu salah satu bentuk dari saham ya, Ronaldo ya. Oke. Ntar lagi kita falas nih. Apa? Nggak ngapa-ngapain sih. IPO tidak mau. IPO. Mau IPO ya? Iya ya, rencana kita IPO. Besok sore ya? Kalau biasa. Sore. Dibuka dengan harga Rp100 untuk seluruh perusahaan. Jangan terus. Kita lanjut obrolannya. Kalau misalkan tadi udah dasar tuh ya, masalah kripto, falas dan bond dan juga saham. Sekarang kita menyempit kembali ke Bitcoin. Ya, ini tolong dikonfirmasi fakta atau benar atau ada sebenarnya salah persepsi. Yang pertama, Bitcoin itu terbatas dan nggak tahu siapa yang membuat dan siapa yang punya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bitcoin itu adalah karena sifatnya masih dalam tanda kutip abu-abu, itu sebenarnya salah satu investasi yang cukup berbahaya karena ibaratnya nggak ada bukti kepemilikan. Coba dari sisi Ronaldo. Yang pertama tadi Bitcoin terbatas, ya itu betul sih. Jadi Bitcoin itu totalnya ada berapa, itu cuman itu aja, udah nggak diproduksi lagi istilahnya. Ibaratnya ya udah
jumlah koinnya cuma segitu aja. Jadi ibaratnya kalau ada orang, misalnya nih saya punya koin, terus saya panggilnya apa Mas Fikri ya, Mas Fikri pengen punya juga nih. Kak Fikri pengen punya koin juga, otomatis mau nggak mau Kak Fikri harus ambilnya kan dari saya atau dari orang yang punya Bitcoin. Jadi sebenarnya cryptocurrency sendiri itu murni hanya penawaran dan permintaan. Ya, dimana dia ada demand, dia ada supply. Ketika demandnya nggak ada, supply-nya banyak, ya udah sama prinsip ekonomi, pasti harganya hancur. Betul. Terjawab ya, simpelnya terjawab. Jadi kayak Bitcoin sendiri mau nambahin ya, cuman sebenarnya ya virtual, namanya juga mata uang virtual. Jadi bentuknya saat ini masih ada di virtual. Yang kita perdagangkan adalah ya sesuatu yang virtual, bit by bit. Kalau yang pertanyaan kedua tadi, banyak yang berasumsi ini kan tanda kutip barang nggak kelihatan. Jadi ini super duper high risk investment. Kalau Ronaldo gimana tanggapannya? Sebenarnya kan hampir semua investment kecuali katakanlah properti ya. Properti itu ada kelihatan ya. Kalau yang lain kan cuman paper aja kan, angka paper. Ini pun sama ya, digital. Cuman kalau dibilang istilahnya itu gimana ya jelasin? Kripto atau Bitcoin itu kan nggak ada fundamentalnya, nggak ada, maksudnya kalau kita lihat tadi ya, kita bilang falas, kita bisa menilai sebuah perusahaan negara ini maju atau enggak, itu bisa dinilai gitu loh. Kalau saham pun sama kan, kalau perusahaannya semakin bagus, harga sahamnya bisa naik juga gitu loh. Nah, kalau cryptocurrency ini yang mau dinilai apanya gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi makanya tadi kan saya yang pertama kan bilang murni hanya permintaan sama penawaran. Nah, itu aja ya. Nah, kenapa kok harganya Bitcoin bisa tinggi ya? Sama dengan ini jumlah koinnya kan cuma segitu aja. Semakin banyak orang yang minat, otomatis kan harganya semakin tinggi. Kalau koin tersebut dia produksi terus, harganya nggak mungkin bisa tinggi. Karena kan ada supply terus. Betul. Dan itu ibaratnya kayak basic instingnya manusia ya. Sesuatu yang limit edition, yang short supply itu kalau lagi booming itu kayak Brompton lah beberapa tahun yang lalu. Itu karena supply-nya dikit, jadi harganya jadi nggak karu-karuan. Kurang lebih gitu ya penjelasannya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih. Kan jumlahnya sedikit, permintaannya banyak, sedangkan penggunaannya aja belum ada. Orang mau minta untuk beli Bitcoin itu sebenarnya untuk apa sih? Misalnya untuk ngejar naik turunnya atau sebenarnya dari awal kan tadi udah bilang ini main kripto, main Bitcoin. Nah, sebenarnya kalau dibilang main ya pasti ujung-ujungnya kita dimainin sama kriptonya gitu loh. Makanya kita harus punya mindset dulu. Tujuannya apa nih? Tujuannya misalnya investasi. Nah, investasi sendiri kan dasarnya adalah percaya atau enggak. Betul banget. Kita mau investasi itu percaya atau enggak? Ya kan? Nah, kalau kita punya kepercayaan bahwa besok nih eranya digital, entah itu anak cucu kita atau gimana, itu namanya koin pasti dipakai. Gitu loh. Nah, otomatis kita percaya nih besok pasti naik. Tapi entah kapan kita nggak tahu. Tapi namanya juga kita kan mau investasi. Investasi itu kan ada, kita bisa menolerir jangka waktunya. Ada yang investasi jangka pendek, jangka panjang. Nah, kalau seperti ini ya kebanyakan orang-orang bilangnya investasinya jangka panjang banget. Karena kan mereka yang percaya bahwa Bitcoin nanti atau cryptocurrency ini dipakai lah untuk kedepannya. Mereka yang percaya pasti akan seperti itu. Tapi banyak juga yang mereka memang hanya ikut-ikutan. Yaitu tadi, main nggak Bitcoin? Main. Karena temennya bilang beli ini, ikut beli ini. Sebenarnya nggak tahu pokoknya. Ikut aja beli ini, yang lagi rame ini. Nah, ngomongin ikut-ikutan itu sangat amat banyak sih pengaruhnya ya ke harga Bitcoin ataupun kripto sendiri nih. Kayak aku juga lihat di layar sebelah ini, Bitcoin yang bulan lalu itu bisa dibilang hampir 800 juta ya, 800 jutaan, sekarang tinggal 526 juta. Drop banget down.
itu karena ya banyak yang orang ikut-ikutan gitu. Kayak tadi katanya Dodo, ya orang bilang oke ikut ya contohnya si Elon Musk ya. Itu parah sih. Memberikan efek atau influence yang segitu besarnya sama cryptocurrency ini. Kalau yang sering didengar kan Bitcoin sama Doge itu menarik ya. Menarik karena kan lucu dan gak serius. Akhirnya saya juga tercebur. Ini yang nyangkuter sini. Nyangkuter. Tapi benar nggak Do, ini kalau orang investasi itu berinvestasilah sesuai dengan kemampuanmu, karena kamu sendiri yang harus bertanggung jawab atas uangmu sendiri, gitu. Benar nggak? Jadi nggak perlu. Setuju, betul banget. Betul banget. Jadi kita kalau memang investasi terutama investasi itu nggak ada yang jangkanya itu terlalu pendek banget, nggak ada. Itu harus pakai benar-benar uang yang memang katakanlah tidak kita pakai dalam waktu dekat. Yes. Oke. Nah, kita bahas sebelumnya ini deh. Kemarin sebelumnya Bitcoin ini atau cryptocurrency ini booming, kan sempat tuh saham waktu pertama-tama corona saham mulai booming kan, banyak tuh pertumbuhan di bursa aja yang pertumbuhan di bursa yang katakanlah daftar menjadi member untuk trading itu banyak banget, member di sekuritas pertumbuhannya bisa sampai 4 kali lipat daripada dulu. Oke. Nah, banyak orang itu yang kepengennya itu apa ya istilahnya, greedy ya, masyarakat kita itu terlalu greedy. Dengernya wah sahamnya bisa naik gini nih, akhirnya mereka uangnya kerjaan, uang kuliah, banyak tuh, uang rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga dipakailah semua untuk beli saham perusahaan kayak gitu, ataupun investasi lah. Padahal investasi itu kan harusnya ada jangka waktunya. Sedangkan pemikirannya mereka, investasi itu saya beli sekarang 2 hari 3 hari lagi cuan. Nah itu yang mau baru aku tanyain itu, karena Rico Ronaldo ya sebagai praktisi ya masalah investment apapun itu ya, apapun itu ya, ini coba patahkan kalau salah, tapi tolong dibenarkan kalau emang ini benar secara general. Gak ada ceritanya ya kalau misalkan kita main saham, main bond, main kripto atau apa segala macam, saya naruh hari ini, besok pagi tiba-tiba saya untung 20M gitu, itu udah fairy tale banget ya kok ya. Sebenarnya gini, kalau dibilang ada nggak yang seperti itu, ada pasti. Yes. Kenapa kok ada ya? Curang. Hah? Curang, bro. Ya enggak. Kok iri? Kan jadinya iri. Jadi sudon. Kita kan gimana? Nggak tahu ya, boleh ngomong atau banyak bandarnya ya istilahnya kalau di Indonesia. Iya. Karena dia yang bisa gerakin harga saham. Market lah, karena dia kepemilikannya paling banyak, lebih banyak, dia bisa gerakin lah itu mau harga mau ditarik ke berapa. Nah kalau kita tahu nih, katakanlah kita tahu besok bandarnya mau narik nih, harganya bisa sampai sekian, ya bisa kayak yang tadi dikatakan Kak Fikri, masuk nih besok pagi udah cuan sekian, bisa. Tapi, kalau kita tahu. Iya, dan kalau nggak salah ya ini dari film, itu bukannya insider trade kan, dan itu nggak boleh kan sebenarnya. Ya sebenarnya gini sih, bandar kan cari uang juga. Setuju. Masa cari rugi? Ya benar. Yes. Dia kalau ada katakanlah orang yang nyusup untuk ikut cuan, dia juga kepotong kan ruginya. Setuju. Nah otomatis sebenarnya sebisa mungkin sama dia di keep. Oke. Atau bahkan sengaja dia buka untuk apa? Untuk dia buang barang. Ya, benar. Sebenarnya dilakukan sama Elon Musk gitu. Yes. Menurutku genius sih Elon ini. Iya. Kita terlalu ini sih, kalau masyarakat kita itu terlalu mengikutin berita, nggak tahu pokoknya itu perusahaan atau kripto atau koinnya apa atau enggak. Pokoknya ada yang ngomong ini sikat. Pokoknya masuk detik.com, berarti itu harus beli gitu. Doge melejit, beli Doge semua. Kena FOMO semua itu.
termasuk Ya, kita. FOMO itu paling ngeri ya. FOMO itu, tapi FOMO sih, iya FOMO hampir sih. semua orang pasti pernah merasakan FOMO dong. Apapun ya kayak doge segala. Aku udah nahan-nahan doge waktu masih 1.000-an waktu itu. Sampai 5.000 dijual. Wah, oke lah. Habis itu kena si Elon kan. Iya. Sampai 10.000. 10.000. Wah, begitu turun beli. Kok nggak naik-naik lagi ya? Iya. Jual kan. Aduh, takut lah nggak jelas nih. Jual. Naik lagi. Ya itu FOMO-nya keluar gitu loh. Kayak Iya. beli gitu. Beli. Ini Indodax saya kok merah semua ini. Kenapa ini Indodax saya ini? Aduh. Nggak Elon. salah sih Elon. Itu ya Nggak salah. caranya dia. Nggak salah. Nyebelin aja nggak salah. Nggak Lagi juga naik. aja. Tapi by the way, ngomongin soal Doge dan Bitcoin, buat para pemula-pemula kayak aku nih, yang FOMO parah terhadap hal kayak gini. Dan FOMO parah. FOMO, Aduh. F dong, pakai F dong. Yang suka panas juga, kalau misalkan ngelihat, apalagi terutama Bitcoin ya, karena kan lagi trending banget. Itu ada kayak ininya nggak sih, cara membaca Bitcoin kayak cara membaca mungkin let's say saham, karena kan pasti orang-orang yang trading kalau yang udah lama mungkin kayak Corona itu kan tahu kan, ini dalam masa-masa kayak gini ke depannya TBK ini, PT ini sepertinya dia akan melakukan ini yang akan mengakibatkan, dan itu kan kalau saham kan komprehensif banget nih untuk membaca tren dan segala macam. Nah, untuk Bitcoin apakah juga sama? Kita bisa membacanya juga atau kita hanya bisa harap-harap cemas saja? Istilahnya itu ada fundamental, ada teknikal. Jadi kalau fundamental sendiri kan dilihat dari perusahaannya atau kalau koin ini kan ada dia ini koin tujuannya apa, terus peruntukannya apa, terus nanti perkembangannya gimana. Nah, itu kita baca itu. Cuman kan ibaratnya kalau teknikal tadi kita cuman baca grafik. Jadi habis grafiknya seperti ini, biasanya akan seperti ini. Jadi kalau nah, karena kan di koin sendiri kan belum ada perusahaannya dan koinnya belum ditransaksikan, dipakai di mana-mana, kan otomatis yang dilihat teknikalnya aja. Ya kan? Paham. Cuman balik lagi, semua balik ke bandar. Kalau ketika ada yang mau naikin ya naik, mau dikata grafiknya turun, kalau bandarnya bilang naik ya naik. Gitu. Elon, denger ya Anda ya, Elon ya. Jangan dong. Nanti kita dibeli. Nanti kita dibeli. Oh iya, Elon, tolong Doge naikin ya. Nanti kalau udah naik saya jual Doge saya. By the way, dipikir-pikir ya, ini 11-12 sama ngepet ya. Gimana? Coba jelaskan secara logik dan detail. Coba gimana? Nggak usah detail, satu aja yang dilakuin sama-sama liatin candle. Yang satu ngeliatin candle biar nggak mati, yang satu juga liatin candle hijau sama merah. Ini memang ngepet sih kali. Dalam persamaan iya. Dalam logika enggak. Oke, ini kita sudah terlalu detail masalah, udah cukup masalah Bitcoin. Udah mendalam banget tadi, nih. Iya, aku udah tadi ngeliat Ko Dodo nih ada background sama bajunya Primacore. Yes. Oh ya. Itu apa? Dari tadi belum diomongin tuh apa Primacore. Perusahaan wealth management sih sebenarnya. Apa itu wealth management? Wealth management tuh ya nggak jauh beda dengan investment lah. Pokoknya kita supaya bagaimana masyarakat tuh keuangannya wealth lah. Kita katakanlah jadi menawarkan investment yang sesuai dengan kriteria dan backgroundnya tadi yang seperti saya jelasin di pertama. Backgroundnya gimana? Ya, pokoknya semua keuangan lah. Ada Instagramnya nggak? Ada, follow aja Primacore. Primacore. Kita taruh di bawah sini ya. Nanti ini Primacore yang mungkin punya uang warisan banyak, terus daripada habis kena rayap, bingung. Yes. Kan jujur ya, karena kan banyak orang yang memang dia dapat atau dia punya pundi-pundi, tapi kalau nggak diputerin dan kalau muterinnya nggak benar, itu kan ibaratnya hilang sekejap kan, Bray? Iya kan. Besok tiba-tiba jadi rumah masih mending. Besok tiba-tiba jadi mobil. Atau kapal pesiar ya kan? Mobil kan depresi, kapal pesiar 2 hari depresi. Itu tadi yang jagain lilin tadi tuh. Nah itu. Nah iya itu.
Jadi yang hasil jaga lilin itu masukin ke sini aja. Iya, itu short term investment kalau kata Kododo, babi ngepet itu. Kalau misalkan kayak Markor itu bisa lebih good investment yang pasti, dan pasti ada long term investment juga ya. Yang lebih sehat dan nggak perlu ngepet-ngepet. Ya, daripada kita ngobrolin dari kripto atau Bitcoin ke ngepet, kita beresin dulu nih podcast hari ini. Iya, thank you berat Kododo udah banget ngajarin kita yang udah diundang ya. Sangat kita udah sangat kurang wawasan ya sepertinya ya. Sulit ya untuk memahami kripto sendiri. Ya, moga-moga dari obrolan singkat kita ini paling enggak beberapa teman kita, beberapa velas kita itu mulai sedikit paham. Oh, Bitcoin itu seperti ini gitu. Jadi enggak cuma dengar tapi lebih memahami lagi. Yes. Dan juga sebenarnya kalau misalkan pengen tahu, nggak hanya kripto kok yang bisa teman-teman atau velas yang masih muda-muda ikut. Ada juga tadi saham dan segala macam. Dan kalau misalkan pengen tahu lebih detail, bisa langsung cek Instagramnya tuh Markor untuk masalah investment, wealth management, dan lain sebagainya. Thank you Kododo udah ikutan. Thank you Dodo. Nanti akan bahas dari yang lain. Jangan lupa like, subscribe, sama loncengnya velas. Thank you. Goodbye. Aman? Oke, aman. Oke. Is RH. Itu powder ya? Ya, yang ini yang powder. Oke. Bisa kita coba pakai mungkin.